Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Mita Apsari dengan NIM 1222142SP. Saya mengambil prodi yaitu S1 Pendidikan Agama Kristen. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Dan pada saat hari ini saya akan membawa penjelasan tentang kode etik dan profesionalisme guru. Baik, kode etik guru pendidikan agama Kristen adalah seperangkat norma, nilai, dan prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan seorang guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam konteks pendidikan agama Kristen. Kode etik ini menetapkan standar moral dan profesionalisme yang diharapkan dari seseorang guru, guru agama Kristen dalam melaksanakan pengajaran, pembinaan, dan pengawasan terhadap siswa. Sebagai seorang guru pendidikan agama Kristen, ada beberapa sikap dan nilai yang harus dijunjung tinggi dalam mengajar dan membimbing siswa. Berikut saya akan menjelaskan beberapa prinsip penting yang harus dimiliki. Yang pertama adalah integritas. Jadi seorang guru harus selalu berkata dan bertindak dengan jujur serta bertanggung jawab. Apa yang diajarkan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tanpa adanya kebohongan atau kepentingan pribadi, sesuai dengan ajaran Kristus. Yang kedua, prinsip yang penting yang harus dimiliki adalah keteladanan. Guru bukan hanya mengajar, tapi juga menjadi contoh yang baik bagi siswa. Siswa akan lebih mudah belajar jika mereka melihat guru mereka hidup sesuai dengan ajaran Kristus dalam perkataan, dalam sikap, tindakan, hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristen dan perbuatan sehari-hari. Yang ketiga, prinsip yang harus dimiliki oleh guru yaitu adalah peduli dan kasih. Guru harus memiliki sikap peduli dan kasih. Guru harus mengasihi setiap siswa, mendukung mereka dalam belajar, dan membantu mereka bertumbuh secara rohani dan moral tentunya. Yang keempat, prinsip apa itu? Keselamatan dan perlindungan. Guru harus menjaga keamanan dan kesejahteraan siswa, baik secara fisik, baik secara emosional maupun spiritual mereka, serta melindungi mereka dari setiap pengaruh buruk, menjaga mereka dari bahaya, dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung. Nah, prinsip selanjutnya apa itu? Ada profesionalisme. Seorang guru harus terus berusaha belajar dan meningkatkan kualitas mengajarnya, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menghormati aturan yang berlaku dan standar pendidikan yang berlaku. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, seorang guru pendidikan agama Kristen bisa menjadi berkat bagi siswa dan lingkungan sekitarnya. Adapun saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penerapan kode etik dalam profesi guru pendidikan agama Kristen. Kode etik guru pendidikan agama Kristen sangat penting untuk memastikan bahwa tugas mengajar, membimbing, dan mengawasi siswa dilakukan dengan baik sesuai dengan ajaran Kristus. Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat penerapan kode etik dalam profesi ini. Yang pertama adalah mewujudkan standar moral. Kode etik membantu menetapkan pedoman moral yang jelas bagi guru. Dengan adanya standar ini, guru dapat menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Alkitab. Ini juga memastikan bahwa pengajaran agama Kristen tidak hanya bersifat teori, tapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, tujuan dan manfaat penerapan kode etik yang kedua adalah melindungi siswa. Guru memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan siswa, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Dengan menerapkan kode etik, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan siswa tersebut. Ini juga melindungi mereka dari pengaruh buruk, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Selanjutnya yang ketiga, tujuan dan manfaat dari penerapan kode etik yaitu meningkatkan
profesionalisme. Guru yang menerapkan kode etik akan lebih disiplin, bertanggung jawab, dan terus berusaha meningkatkan kualitas mengajarnya. Profesionalisme ini mencakup cara mengajar yang baik, sikap yang bijaksana, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan guru yang lain, bahkan pihak sekolah, dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Yang keempat yaitu adalah membangun kepercayaan dan kredibilitas. Dengan menjalankan kode etik, guru dapat memperoleh kepercayaan dari siswa, orang tua, dan masyarakat. Guru yang memiliki integritas yang tinggi akan dihormati dan dijadikan panutan, sehingga perannya dalam membentuk karakter dan iman siswa menjadi lebih efektif. Yang kelima, tujuan dan manfaat dari penerapan kode etik itu apa? Mengatasi tantangan dan konflik etis. Dalam dunia pendidikan, guru sering menghadapi berbagai tantangan dan dilema moral. Dengan berpegang pada kode etik, guru memiliki pedoman yang jelas dalam mengambil keputusan yang benar dan bijaksana, baik dalam menghadapi siswa, orang tua, maupun lingkungan sekolah. Jadi ini dapat menghindari penyalahgunaan wewenang serta konflik yang dapat merusak. Dengan menerapkan kode etik secara konsisten, seorang guru pendidikan agama Kristen dapat menjadi teladan yang baik, menciptakan lingkungan belajar yang sehat, dan membawa dampak positif bagi kehidupan siswa serta masyarakat luas. Menjadi seorang guru pendidikan agama Kristen yang tepat, seorang guru pendidikan agama Kristen bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga memiliki panggilan khusus untuk membimbing siswa dalam iman dan kehidupan mereka. Berikut adalah 3 aspek utama yang harus diperhatikan oleh seorang guru agama Kristen. Bagian A yaitu motivasi yang tepat menjadi seorang guru Kristen. Apa saja itu? Yang pertama, iman seorang guru agama Kristen. Seorang agama Kristen harus memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Iman ini menjadi dasar dalam mengajar, membimbing, dan menjadi teladan bagi siswa. Seorang guru harus percaya bahwa tugasnya adalah bagian dari pelayanan kepada Tuhan dan bukan sekedar pekerjaan biasa. Yang kedua, kasih seorang guru agama Kristen. Kasih adalah inti dari ajaran Kristen. Seorang guru harus memiliki kasih. Seorang guru harus mengasihi siswa dengan tulus, mendidik mereka dengan sabar, dan membantu mereka bertumbuh dalam iman. Kasih ini juga dapat diwujudkan dalam kepedulian terhadap perkembangan moral, spiritual, dan akademik siswa. Baik, kalau yang A tadi adalah motivasi yang tepat, kita masuk pada bagian B, yaitu standar yang tepat seorang guru agama Kristen. Sebagai seorang pendidik Kristen, standar yang digunakan harus berasal dari sumber yang benar dan dapat dipercaya, yaitu firman Tuhan. Yang pertama, perintah dalam Alkitab. Alkitab memberikan banyak perintah mengenai bagaimana seorang guru harus mengajar dan hidup. Contohnya dalam kitab Amsal 22 ayat 6 dikatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Yang kedua adalah seluruh kitab suci. Kitab suci adalah pedoman utama bagi seorang guru agama Kristen. Semua ajaran dan prinsip dalam Alkitab harus menjadi dasar dalam mendidik siswa. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga ada wahyu umum. Seorang guru dapat menggunakan ilmu pengetahuan, budaya, dan pengalaman hidup sebagai sarana untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada siswa. Baik, tadi yang A ada motivasi, yang B ada standar, sekarang yang C yaitu ada sasaran yang tepat menjadi seorang guru agama Kristen. Yaitu apa aja? Mempunyai kehidupan kerajaan Allah. Tujuan utama seorang guru agama Kristen bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membawa siswa untuk hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Memuliakan Allah sebagai seorang guru yang profesional. Jadi kalau guru yang profesional itu guru yang mengajar sambil memuliakan Allah. Jadi seorang guru harus melihat profesinya sebagai panggilan untuk memuliakan Tuhan dalam setiap aspek pekerjaannya.
Ya, di situ ada mandat kultural sebagai seorang guru yang profesional. Ya, Tuhan memberikan manusia tugas untuk mengelola dan mengembangkan dunia, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 28. Jadi seorang guru agama Kristen harus mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam setiap mata pelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan yang B, ada amanat agung sebagai seorang guru yang profesional. Yesus memberikan perintah untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa muridnya dalam Matius 8 ayat 19 sampai 20. Yang kedua, dari sasaran yang tepat dalam kode etik dan profesionalisme guru yaitu adalah menikmati Allah sebagai seorang guru yang profesional. Guru agama Kristen tidak hanya mengajarkan tentang Tuhan, tetapi juga harus hidup dalam hubungan yang erat dengannya dan menikmati hadiratnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada doa Bapa kami. Dalam doa yang diajarkan Yesus, Matius 6 ayat 9 sampai 13, kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, termasuk dalam mengajar dan membimbing siswa. Ada ucapan bahagia. Seorang guru agama Kristen harus mencerminkan sikap ini dalam kehidupannya, seperti rendah hati, penuh belas kasihan dan membawa damai. Ya, bahkan cara menikmati Allah ya sebagai seorang guru itu bisa juga dengan kebergantungan manusia kepada Allah terhadap kehidupan materi. Seorang guru agama Kristen harus mengajarkan pada siswa untuk selalu bersyukur dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Jadi seorang guru agama Kristen bukan hanya sekedar profesi, tetapi merupakan panggilan dari Tuhan. Dan guru yang baik harus memiliki motivasi yang benar, berpegang pada standar firman Tuhan. Kita masuk pada komponen profesionalisme guru, pendidikan agama Kristen. A. Penilaian sikap spiritual. Yang pertama dari penilaian sikap spiritual itu, guru agama Kristen mengajarkan ketaatan dalam beribadah. Yang kedua, guru agama Kristen mengajarkan berperilaku syukur. Yang ketiga, guru agama Kristen mengajarkan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Yang keempat, guru agama Kristen mengajarkan toleransi dalam beribadah. Ini merupakan komponen profesionalisme guru pendidikan agama Kristen dengan penilaian sikap spiritual. Yang B, penilaian sikap sosial. Ya, guru agama Kristen mengajarkan sikap jujur. Guru agama Kristen mengajarkan bersikap disiplin. Guru agama Kristen mengajarkan bertanggung jawab. Guru agama Kristen mengajarkan bersikap santun. Guru agama Kristen mengajarkan memiliki perilaku yang peduli. Guru agama Kristen mengajarkan percaya diri. Ini adalah penilaian sikap sosial. Baik, kita akan masuk pada penilaian pengetahuan. Guru agama Kristen mengajarkan pengetahuan faktual, pengetahuan tentang langit, bumi, dan matahari, pengetahuan tentang simbol-simbol dalam peta, pengetahuan tentang matahari yang mengeluarkan sinar panas, pengetahuan tentang fakta-fakta yang penting dalam bidang kesehatan, pengetahuan tentang desa maupun kota. Ya, yang kedua, guru agama Kristen mengajarkan pengetahuan konseptual, pengetahuan tentang macam-macam hubungan interaksi dan sistem sosial, pengetahuan tentang makanan sehat, pengetahuan tentang dasar-dasar pengembangan karakter yang mulia. Ya, apalagi penilaian pengetahuan yaitu ada guru agama Kristen mengajarkan pengetahuan prosedural, pengetahuan tentang prosedur pemanfaatan panas matahari sebagai sumber tenaga, pengetahuan tentang pola makan yang baik dan sehat, pengetahuan tentang langkah-langkah pengembangan karakter mulia bagi peserta didik di sekolah. Demikian video saya hari ini dalam mata kuliah kode etik dan profesionalisme guru. Biarlah dengan setiap apa yang telah dipaparkan dapat memberkati dan berguna bagi kita semua. Dan akhir kata, saya mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Puji Tuhan, saya akhiri. Shalom.